Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kelas 2E. Di sini kami akan menguraikan sebuah teori dari seorang pakar yang menyatakan bahwa perilaku bisa terbentuk melalui penguatan yang diterima dari lingkungan. Sang ahli yang mengusulkan teori ini fokus pada perilaku yang dapat diamati, dengan sedikit perhatian terhadap konsep ketidaksadaran, tujuan utama, dan aktualisasi diri. Penelitian yang dilakukan sering melibatkan subjek hewan, yang kemudian hasilnya diaplikasikan dalam konteks perilaku manusia. Namun, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan bahas terlebih dahulu biografi singkat dari pencetus teori ini. Nama lengkap dari sang ahli yang mengusulkan teori ini adalah Burkhard Friedrich Skinner, atau yang biasa kita panggil B.F. Skinner. Ia lahir di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat pada 20 Maret 1904. Orang tuanya adalah seorang pekerja keras yang menanamkan aturan-aturan perilaku yang cukup ketat pada anak-anaknya. Skinner meraih gelar sarjananya di Hamilton College, New York, dalam bidang sastra Inggris pada tahun 1928. Awalnya Skinner tetap bersikeras dengan karirnya itu, namun pada akhirnya Skinner mengambil studi psikologi di Harvard University dengan mengkhususkan diri pada bidang tingkah laku hewan dan meraih gelar doktor pada tahun 1931 dengan waktu 3 tahun. Ia kemudian menjadi akademisi di University of Minnesota, Indiana University, dan terakhir di Harvard University. Dan Skinner wafat pada 18 Agustus 1990 karena ia mengalami leukemia. Itu tadi biografi singkat B.F. Skinner. Kita lanjut ke asumsi teori dasar. B.F. Skinner ini ada 3 asumsi dasar, berikut penjelasannya. Yang pertama, tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu atau behavior is lawful. Ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain. Yang kedua, tingkah laku dapat diramalkan, behavior can be predicted. Ilmu bukan hanya menjelaskan, tetapi juga meramalkan. Bukan hanya menangani peristiwa masa lalu, tetapi juga masa yang akan datang. Teori yang berdaya guna adalah memungkinkan dapat dilakukan prediksi mengenai tingkah laku yang akan datang dan menguji prediksi itu. Yang ketiga, tingkah laku dapat dikontrol, behavior can be controlled. Ilmu dapat melakukan antisipasi dan menentukan atau membentuk sedikit lebih banyak tingkah laku seseorang. Skinner memandang tingkah laku sebagai produk kondisi anteseden tertentu, kondisi sosial dan fisik di lingkungan yang sangat penting dalam menentukan perilaku. Skinner dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan eksperimen di laboratorium, menggunakan subjek hewan seperti tikus dan merpati. Dalam teorinya, Skinner menempatkan reinforcement sebagai dasar perilaku. Menurutnya, perilaku dapat dikendalikan berdasarkan konsekuensinya atau apa yang mengikuti perilaku tersebut. Skinner membedakan antara 2 jenis perilaku, yaitu respondent behavior dan operant behavior. Respondent behavior melibatkan respon yang dibuat atau yang ditimbulkan oleh stimulus khusus. Contohnya, ketika lutut yang diberikan ketukan, maka akan muncul refleks dari kaki yang tersentak. Perilaku ini tidak dipelajari, namun terjadi secara otomatis tanpa disadari. Tingkatan yang lebih tinggi adalah perilaku yang dipelajari, yaitu conditioning, yang dicetuskan oleh Ivan Pavlov, yang kemudian dikembangkan oleh John B. Watson sebagai metode penelitian dasar untuk behaviorisme. Operant conditioning atau pengondisian operan adalah proses di mana perilaku operan diperkuat dan diperlemah, menyebabkan perilaku tersebut menjadi lebih mungkin atau lebih tidak mungkin untuk terjadi kembali sesuai dengan konsekuensinya. Menurut teori Skinner, konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku, sementara konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku. Dengan kata lain, perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan akan cenderung terulang lebih sering, sementara perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan akan cenderung berkurang frekuensinya. Skinner melakukan serangkaian eksperimen di mana ia menempatkan tikus yang lapar ke dalam sebuah kotak yang disebut Skinner Ball. Kotak ini dilengkapi dengan peralatan seperti tombol, wadah makanan, lampu yang bisa diatur, dan lantai yang bisa dialiri listrik. Karena tikus berkeinginan untuk makan atau hunger drive, berusaha untuk keluar mencari makanan saat tikus bergerak ke dalam kotak.
Ia secara tidak sengaja menekan tombol yang kemudian mengeluarkan makanan. Melalui serangkaian percobaan dengan tikus dan burung merpati, Skinner menyimpulkan bahwa elemen kunci dalam proses pembelajaran adalah penguatan atau reinforcement, artinya pengetahuan yang terbentuk melalui hubungan stimulus-respon yang akan menjadi lebih kuat jika diberi penguatan. Selanjutnya itu ada beberapa prinsip yang mendasari teori Skinner antara lain sebagai berikut. Prinsip yang pertama itu adanya perilaku perubahan menurut konsekuensinya langsung. Konsekuensi yang menyenangkan itu memperkuat perilaku, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan itu memperlemah perilaku. Contohnya seperti tadi yang sudah dijelaskan adanya eksperimen Skinner Box. Prinsip kedua itu adalah pembentukan atau shaping. Pembentukan ini digunakan dalam membentuk karakter yang diinginkan oleh anak didiknya. Maka kedua prinsip itulah yang menjadi dasar yang kuat dalam teori Skinner. Lalu ada kelebihan teori operant conditioning. Setelah menjelaskan teori operant conditioning Skinner, beberapa kelebihan dari teori tersebut dapat disampaikan sebagai berikut. Teori operant conditioning mendorong guru menghargai setiap siswa tanpa mengandalkan adanya sistem hukuman. Hal ini didukung oleh upaya pembentukan lingkungan yang kondusif untuk mengurangi kesalahan. Penerapan reinforcement juga berfungsi sebagai motivasi individu untuk berperilaku sesuai dengan arah. Lalu kekurangan teori operant conditioning. Setelah memahami penjelasan teori operant conditioning Skinner, beberapa kekurangan dari teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Dalam konteks pembelajaran, pengamatan langsung hanya mencakup aspek fisik, sementara proses mental siswa tidak dapat diamati secara langsung, melainkan melalui gejala manipulasinya.